Assalamualaikum, halo semua. Pada video kali ini, aku mau berbagi pengalaman aku saat melakukan unggah mandiri skripsi di laman repositori UPI. Untuk kalian yang ingin melihat buku panduannya, bisa di-download di kolom deskripsi ya. Nah, untuk kalian yang masih bingung, bisa tonton video ini sampai akhir. Oke, sekarang kita langsung ke tahapannya ya. Pertama-tama, pastikan semua file sudah siap diunggah. Jumlah file yang akan diunggah sebanyak 7 buah dan sudah diberi nama sesuai ketentuan. Karena ini kita ingin mengunggah skripsi, jadi penamaannya dimulai dengan huruf S yang artinya skripsi, kemudian garis bawah prodi, garis bawah NIM, garis bawah jenis filenya. Untuk kalian yang belum tahu singkatan prodinya, bisa buka laman kodifikasi prodi ya, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi. Selanjutnya, setelah kalian memastikan ketujuh file ini siap, barulah kita bisa memulai unggah mandiri skripsinya. Sekarang kita mulai bikin akun unggah mandiri repositori. Pertama, buka terlebih dahulu laman unggah.repositori.upi.edu. Lalu pada kotak sebelah kiri layar, kita bikin akun dengan mengklik create account. Lalu kalian isi datanya, kemudian klik register. Nah, setelah akun berhasil dibuat, lalu klik OK. Setelah pembuatan akun kita tadi berhasil, lalu kita masuk ke laman repositorinya. Nah, setelah terbuka, kita tinggal login aja menggunakan username yaitu NIM kalian dan passwordnya password yang kalian daftarkan barusan. Setelah berhasil login, kemudian pada sebelah kiri layar kalian pilih new item. Kemudian pada menu type kita klik pilihan yang tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu klik next. Kemudian masuk ke menu upload, kita tinggal unggah file dengan mengklik choose file. Filenya kita unggah satu persatu ya. Setelah semua filenya kita unggah, lalu pada bagian bawah kita klik next. Kemudian kita akan masuk ke isi dari menu detail. Nah, pada menu ini kalian isi aja ya sesuai dengan keperluan kalian. Sebagai contoh, aku akan kasih lihat yang punyaku kemarin. Nah, kolom pertama yang harus diisi adalah kolom judul. Kalian isi aja sesuai dengan judul skripsi kalian. Lalu di bawahnya isi abstraknya dengan kalian copy paste aja abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian pada kolom thesis type kalian klik yang S1. Sedangkan yang kolom tesis name-nya, klik sarjana. Oke, lanjut. Pada kolom creators, ada 3 bagian yang akan kita isi. Bagian pertama ini, bagian family name, kalian isi nama panjang kalian atau nama lengkap. Kemudian, pada bagian tengah atau given name-nya ini, kalian ketik spasi, lalu tanda strip. Dan terakhir, pada bagian email, isi alamat email aktif kalian. Kemudian pada kolom bawahnya, kolom corporate creators-nya ini dikosongkan aja ya, karena skripsinya kan kita bikin sendiri. Selanjutnya, pada kolom kontributor, kita isi data kedua dosen pembimbing skripsi kita. Nah, ada 4 bagian yang harus diisi. Pada bagian contribution atau bagian pertamanya, kita ubah terlebih dahulu menjadi thesis advisor. Kemudian, kolom selanjutnya yaitu family name, kita isi dengan nama lengkap dosen pembimbing skripsi beserta gelarnya. Lalu, pada bagian given name, kalian ketik strip, dan pada bagian email, isi alamat email aktif dosen pembimbingnya. Kemudian pada kolom division, kalian pilih prodi kalian, diklik saja. Lanjut, setelahnya kita lengkapi kolom publication detailnya.
Pada bagian status, klik publish. Lalu pada bagian dates, kalian isi tanggal sidang kalian. Kemudian pada bagian data type, kalian klik publication. Kemudian pada bagian official URL-nya, kalian ketik link repository.upi.edu. Kemudian pada bagian institution, kalian ketik Universitas Pendidikan Indonesia, dan pada bagian department kalian ketik kode prodi, masukkan kode prodi, kemudian tanda pagar, lalu prodi kalian. Harus ditulis seperti layar ya teman-teman. Untuk kode prodinya kalian bisa buka link di layar ya. Nah, setelah itu pada bagian number of page-nya kalian kosongkan aja. Kemudian pada bagian related URL-nya kalian ketik perpustakaan.upi.edu, lalu URL type-nya kalian pilih organization. Kemudian pada bagian yang kolom founders sampai comment and suggest-nya kalian kosongkan aja, kecuali pada bagian uncontrolled keywords-nya ya. Nah, itu baru diisi dengan kata kunci pada bagian abstrak kalian. Nah, jika udah selesai semua, pada bagian bawah ini kalian klik next. Lalu kita akan masuk ke menu subjek. Nah, pada menu ini kalian pilih yang L Education. Kemudian muncul lagi ya ini daftarnya. Nah, kalian klik aja add, kotak add, pilihan yang L Education General. Lalu klik next dan kita akan masuk ke menu deposit atau menu bagian akhir dari unggah skripsi ini. Oke, selanjutnya kita pilih deposit item now, lalu tunggu sebentar dan ini tampilan kalau unggah skripsi kita berhasil. Nah, lalu kita bisa preview lagi atau kita lihat bagaimana sih hasil dari unggah skripsi kita. Sekarang kita masuk ke penghujung tahapan unggah skripsinya. Nah, setelah kita mengunggah skripsi kita di repository, kemudian kita lengkapi dulu nih form penyerahan skripsinya. Kalian bisa download melalui link di kolom deskripsi. Nah, kita print lalu kita scan. Setelah itu baru deh kita kirim ke Google Form yang disediakan oleh pihak perpustakaannya. Setelah berhasil dikirim, teman-teman tinggal tunggu saja karena skripsi yang telah kita unggah itu harus diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas. Nah, jadi tinggal dicek aja kembali email yang masuk dari pihak perpustakaannya. Dan setelah email itu masuk, berisi surat bukti verifikasinya, baru deh habis itu skripsi kita terpublikasi di laman repositori UPI-nya. Kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.